Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat teman-teman Hitronic 18 channel. Kali ini kita akan bahas mengenai cara penggantian LCD, yang mana ini dikhususkan untuk pemula seperti saya ya. Hehe. Oke, langsung saja kita kedatangan paket LCD-nya, kita buka langsung. Ini dia LCD HP Honor ya, Honor 9 Lite kalau tidak salah ini. Oke, kita pasang pelan-pelan di bagian fleksibel LCD-nya ke dalam mesin yang sudah kita buka sebelumnya. Kita pasang, kita pastikan sudah tepat seperti ini. Kemudian setelah fleksibel terpasang, selanjutnya kita akan coba pasangkan baterai. Jadi untuk tahap ini kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu, yang mana pengetesan LCD ini juga kita harus record ya, kita harus rekam, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cacat LCD dan sebagainya, sehingga kita bisa retur ya ke pihak penjual kalau memang terjadi cacat. Nah, ini ternyata nyala ya. Oke, setelah memang dipastikan LCD nyala dengan sempurna, kita akan coba pasangkan ke dalam handphonenya. Nah, ini kita harus melepasnya dengan hati-hati. Jadi di sini saya gunakan tuas pengungkit untuk melepasnya, karena dikhawatirkan malah sobek atau ambrol ya dudukannya. Jadi hal yang harus diperhatikan ketika melepas fleksibel atau soket fleksibel dari LCD adalah kalian harus melepas baterainya terlebih dahulu. Oke, kita panaskan di bagian LCD lama untuk membukanya agar lem mudah untuk dicopot. Ini videonya agak saya cepatkan sedikit. Iya, seperti ini. Kita copot LCD lama dari cangkangnya atau frame ya biasanya. Setelah kita lepas bagian LCD lama, kita harus bersihkan sisa-sisa lem yang ada di frame. Jadi sebelum dipasangkan lem yang baru, lem yang lama harus kita kelupas terlebih dahulu. Pastikan juga tidak ada sisa atau pecahan-pecahan LCD lama. Nah, ini adalah penampakan dari LCD lamanya ya. Jadi dia touchscreen-nya itu terpasang langsung di bagian fleksibel LCD. Jadi fleksibel dari touchscreen itu tersambung ke fleksibel LCD, yang mana kita harus pasang terlebih dahulu di bagian fleksibel yang baru seperti ini. Nah, ini dia fleksibel touchscreen-nya, kita harus pasangkan terlebih dahulu ke soket pengunci atau tempat fleksibelnya ya. Jadi di beberapa tipe HP memang fleksibel touchscreen itu disambungkan ke mesin, bisa di bagian papan PCB charge atau langsung ke PCB mesinnya. Tapi tidak jarang pula ada tipe handphone yang seperti ini, jadi fleksibel touchscreen-nya dia gabung ya ke fleksibel LCD, baru kemudian dari fleksibel LCD ke mesin. Oke, setelah sudah dibersihkan tadi, kita pasangkan lem yang baru ya. Kita percepat sedikit videonya agar tidak memakan waktu.
pastikan sisi-sisinya sudah terlumuri oleh lem. Baru setelah itu kita pasangkan fleksibel touchscreen yang tadi saya maksud ini ya. Ya, kita harus hati-hati sekali karena memang pemasangan ini tidak boleh terlalu keras ya, karena dikhawatirkan pecah seperti itu. Oke, kita kelupas bagian pelindungnya. Ini biasanya kalau LCD baru seperti ini ada pelindung, entah itu dari busa spons atau dari plastik seperti ini. Perhatikan juga segelnya ya, jadi agar lebih rapih dalam pemasangan. Ya, kita kelupas sedikit bagian segelnya karena sudah dipastikan aman ya, nyala ya. Kemudian kita berikan sedikit tambahan lem di bagian tepi-tepi LCD-nya. Jadi ini untuk tambahan saja ya, agar lebih rapat atau lebih kencang. Oke, kita pasang pelan-pelan dengan cara seperti ini. Kita masukkan fleksibel LCD-nya, kemudian kita atur posisinya agar lebih pas, lebih presisi. Iya, pastikan juga fleksibel di bagian bawah tidak tertindih ya, tidak terhimpit, karena banyak kasus yang disebabkan oleh fleksibel yang tertindih, kurang pas, kemudian kita paksakan, akhirnya tidak bisa disentuh atau bahkan tidak tampil di layar LCD untuk gambarnya. Oke, setelah terpasang, selanjutnya adalah kita rapihkan bagian fleksibelnya. Kita pasang ke soket LCD yang ada di mesin. Seperti biasa, kita harus memastikan betul-betul pas, baru agak sedikit ditekan seperti ini kurang lebihnya ya. Kemudian kita rapihkan agar bisa sempurna ketika ditindih oleh baterai. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang bagian baterainya. Juga jangan lupa untuk memasangkan penutup atau pengunci atau pengaman lah, pengaman baterainya seperti itu. Oke, setelah semuanya selesai, kita akan tes hasil dari pemasangan LCD HP Honor 9 Lite. Seperti apa hasil akhirnya? Apakah tetap menyala dan berfungsi dengan baik? Iya. Kita coba charge dan muncul tampilan atau icon dari pengisian baterai ya. Selanjutnya kita akan coba menyalakan handphone ini ketika baterainya sudah terisi, untuk dilakukan pengecekan dari layar sentuh apakah berfungsi secara normal keseluruhannya atau ada gangguan. Karena tidak jarang sekalipun layar baru, LCD baru, tapi memungkinkan ada kesalahan atau ada cacat di bagian touchscreen-nya. Ya, bisa dilihat di sebelah kiri dari handphone itu adalah penutup bagian belakang yang sudah retak-retak ya, yang harus ya mungkin perlu digantiin lagi nanti. Oke, kita nyala ya.
kita masukkan pin dan jadi ya. Selanjutnya kita tes, geser dari atas, dari samping, semuanya kita tes ya. Kita cerahkan dulu. Oke, set kontras jadi. Kita masuk ke tombol pemanggil saja ya. Kita akan klik setiap tombol yang tersedia ya. Ini agak susah di bagian nomor 3 karena memang masih terlapisi plastik ya. Ya, kita tes semua tombolnya apakah berfungsi dengan normal. 0 jadi, 7 jadi, bintangnya oke, iya, sip. Oke, hampir di semua sisi sudah jadi ya, sudah berfungsi. Adapun mungkin agak kurang responsif karena masih terlapisi oleh plastik yang untuk melindungi LCD baru ini ya. Oke, semuanya saya rasa berfungsi dengan normal dari horizontal dan vertikalnya. Saya rasa ini cukup untuk mengetes LCD baru ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.